Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhamdan Rashid dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak 2020, acara Gametogenesis dan Uji Kualitas Semen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, materi, dan metode. Latar belakang. Gametogenesis adalah proses terbentuknya gamet atau sel kelamin, baik gamet jantan atau spermatogenesis maupun gamet betina atau oogenesis. Gamet merupakan suatu cara untuk mempersiapkan sel kelamin yang berguna untuk perkembangbiakan makhluk hidup secara seksual. Proses pembelahan sel ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Peristiwa gametogenesis yang juga merupakan proses pembelahan meiosis terjadi pada organ reproduksi hewan atau tumbuhan. Semen merupakan hasil sekresi organ reproduksi ternak jantan yang secara normal diejakulasikan melalui penis ke dalam saluran kelamin betina sewaktu terjadi kopulasi. Semen, cairan yang sebagian besar disekresikan oleh kelenjar vesikularis dan jumlah kecil disekresikan oleh testis. Tujuan dari adanya proses gametogenesis pada makhluk hidup agar dapat berkembang biak. Begitu pula dengan hewan ternak betina maupun jantan. Mempelajari gametogenesis dan uji kualitas semen pada praktikum ini dilakukan untuk mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan maupun betina, mempelajari struktur dan fungsi-fungsi bagian dari sperma dan ovum, serta mengetahui terjadinya fertilisasi dari hewan ternak. Tujuan dilakukannya gametogenesis dan uji kualitas semen yaitu untuk mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina, bentuk sperma, bentuk sel gamet jantan dan betina, mengetahui struktur, letak, dan fungsi bagian-bagian sperma dan ovum, mengetahui proses terjadinya fertilisasi yang secara mendalam, dan mengetahui proses dalam pengujian kualitas semen serta dapat menghitung hasil dari pengamatan. Manfaat dari praktikum acara 2 IRT tentang gametosis dan uji kualitas semen, mahasiswa mampu memahami tentang gametosis pada ternak jantan disebut dengan spermatogenesis, dan pada ternak betina disebut dengan oogenesis. Pada uji kualitas semen, mahasiswa mampu menganalisis kualitas semen beku secara makroskopis dan mikroskopis, dan memilih semen beku yang mempunyai kualitas yang unggul agar nantinya dapat digunakan dalam proses IB dan mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi sehingga dapat menghasilkan keturunan yang bagus. Materi Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak dan acara Gametogenesis dan Uji Kualitas Semen dilakukan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Materi yang digunakan pada acara praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen meliputi semen beku, eosin, NaCl fisiologis, dan alkohol 70%, serta media sebagai penjelas berupa video dan gambar. Alat yang digunakan meliputi mikroskop, objek glass, cover glass, pincet, pipet, beaker glass, hemositometer, tabung Appendrof, aluminium foil, tisu, gunting, hand counter, bunsen, dan korek, serta alat tulis. Metode yang digunakan pada acara praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen yaitu diawali dengan melihat dan menyimak video dan penjelasan asisten mengenai proses gametogenesis, fertilisasi, dan morfologi ovum serta sperma. Kemudian, praktikan melakukan towing semen beku dan mengamati morfologi sperma melalui mikroskop. Pengujian terakhir, praktikan melakukan uji kualitas semen secara mikroskopis dan makroskopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianto. Di sini saya akan menjelaskan morfologi sel gamet jantan atau yang disebut dengan sperma. Sel gamet jantan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, badan, sperma, dan ekor.
Pada bagian kepala terdiri dari akrosom. Akrosom merupakan salah satu bagian dari kepala sel sperma yang mengalami proses kondensasi dan elongasi. Pada akrosom terdapat enzim hyalurinase dan enzim akrosin. Enzim hyalurinase berfungsi sebagai penembus ovum pada bagian korona radiata, sedangkan enzim akrosin berfungsi dalam membantu sperma untuk menembus zona pelusida. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian dari sel yang mengandung molekul organik, garam mineral, enzim, DNA, klorosom, serta berbentuk cairan yang terbungkus membran sel, atau sebagian besar terbuat dari air dan sisanya adalah protein, lipid, dan polisakarida, dan letaknya di luar nukleus. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Dilanjutkan ke nukleus. Nukleus merupakan salah satu bagian pada kepala sperma yang berfungsi dalam penyimpanan materi genetik atau DNA yang akan diwariskan nantinya. Selain itu, nukleus pada sel sperma juga berfungsi sebagai pusat mengatur segala aktivitas sel sperma. Nukleus juga berperan dalam mengekspresikan dan mengkoordinasikan gen saat terjadinya pembelahan sel. Yang terakhir pada bagian kepala sperma yaitu sentriol. Sentriol adalah struktur sitoplasma yang menghubungkan antara bagian kepala sperma dan bagian yang untuk proses pembelahan sel. Sentriol pada sperma terdiri dari dua bagian, yaitu sentral distal dan sentral proksimal. Sentral distal memiliki fungsi setelah pembuahan. Sentral distal yang menempel pada ekor sperma merekrut bahan perikontiolart membentuk sentral baru dan melokalisasikan ke kutub spindle selama mitosis, sedangkan sentral proksimal sebagai platform untuk membentuk sentral khas di zigot dan untuk membentuk salah satu dari dua kutub spindle dari zigot pemisah. Sentral diperlukan untuk menciptakan janin setelah sperma bertemu dengan sel telur. Sentral juga membantu mensintesis mikrotubulasilia dan flagella pada sperma. Pada bagian tengah atau badan terdapat mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP guna gerak sperma. Untuk bergerak, sperma melibatkan mitokondria tidak hanya untuk respirasi sel, tapi juga memanfaatkan karbohidrat dan protein-protein di dalam semen yang dikeluarkan bersama sperma untuk menghasilkan energi pada ekor sehingga cukup kuat untuk bergerak hingga ke sel telur. Dan bagian akhir terdapat ekor. Ekor yang dikenal juga dengan flagellum. Ini merupakan alat gerak spermatozoa dan bagian terpanjang dan mampu melakukan gerakan sporadik seperti baling-baling atau berputar-putar membentuk gelombang yang mendorong sperma untuk berenang menembus dan membantu penetrasi sel telur. Membran plasma menjadi komponen utama pelindung sel sperma secara keseluruhan yang bersifat semi-permeable atau selektif permeable. Selain itu, membran plasma juga sebagai reseptor rangsangan dari luar sel. Rangsangan itu berupa zat-zat kimia seperti hormon, aditif, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Bambang Ketimadi Kariswara. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet betina atau ovum. Morfologi sel gamet betina dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama korona radiata, kedua zona pelusida, ketiga membran vitellin, keempat sentriol, dan terakhir nukleus. Sel granulosit. Sel granulosit merupakan sebuah tempat di mana FSH dan LH terikat dengan reseptor spesifik. Sel granulosit memiliki fungsi sebagai tempat pengikatan hormon FSH dengan reseptor spesifik. Sebelum terjadinya fertilisasi sperma akan menembus bagian terluar dari sel ini, yaitu korona radiata, dengan bantuan enzim hyaluronidase agar dapat menembus ovum. Korona radiata merupakan kumpulan dari beberapa sel granulosit yang telah menyatu dan berfungsi untuk melindungi bagian ovum dan di dalamnya terkandung cairan perifer. Zona pelusida. Zona pelusida merupakan bagian pelindung dari sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik yang sangat kompleks dengan struktur membran ekstraseluler atau embrio praimplantasi.
Zona pellucida terdiri atas 3 bagian, yakni ZP1 yang berfungsi untuk menghubungkan antara ZP2 dengan ZP3, ZP2 berfungsi untuk memilih salah satu sperma yang masuk dalam ovum untuk mencegah polispermi dengan bekerja sama pada bagian ZP3. Zona pellucida berfungsi untuk melindungi sel ovum dan hanya dapat ditembus oleh enzim yang bernama enzim akrosin, di mana peristiwa ini disebut dengan reaksi akrosom, pengikatan spermatozoa, mencegah pelekatan oosit, dan mencegah fertilisasi polispermia. Membran vitelin. Membran vitelin merupakan sebuah struktur yang bekerja sama dengan zona pellucida pada bagian ZP3 yang berfungsi sebagai diskriminator sperma untuk memilih salah satu sperma agar mencegah terjadinya polispermia. Centriole. Centriole merupakan struktur yang terkandung dalam sitoplasma yang memiliki fungsi untuk membantu proses pembelahan sel. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa bahan cair yang mengandung banyak molekul dan untuk tempat metabolisme sel. Centriole merupakan bagian memiliki peranan untuk memutus kepala dan ekor sperma. Nukleus. Nukleus merupakan organel yang mengandung materi genetik seperti DNA, protein, dan kromosom yang dapat ditemukan pada semua organisme eukariotik yang terletak di tengah pada bagian sitoplasma. Nukleus memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas sel dan pembawa DNA. Perkenalkan, nama saya Fajar Widianto dari kelompok 2 IRT kelas D. Pada praktikum acara 2 kali ini, saya akan menjelaskan tentang gametosis pada ternak jantan atau yang disebut dengan spermatogenesis. Gametosis pada ternak jantan disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembuatan spermatozoa yang terjadi di tubulus miniferus pada testis ternak jantan. Proses spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon LH atau ICSH di dalam sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron. Spermatogenesis diawali dengan spermatogonium atau disebut dengan sel benih dengan kromosom 2N. Spermatogonium akan mengalami mitosis kemudian menjadi spermatosit primer yang masih mempunyai kromosom 2N. Selanjutnya spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis pertama dan kemudian berubah menjadi spermatosit sekunder dengan kromosom N. Kemudian masuk ke meiosis yang kedua dengan hasil spermatid dengan kromosom N. Selanjutnya spermatid akan dimatangkan agar menjadi sperma yang utuh melalui tahap diferensiasi. Itulah proses spermatogenesis pada ternak jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ananda Pratama dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Tahapan awal oogenesis yaitu dimulai dengan adanya pembelahan mitosis dari oogonium menjadi oosit primer. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi ootit. Ootit merupakan sel haploid yang dihasilkan dari pembelahan meiosis dari oosit sekunder yang akan berkembang menjadi ovum. Sel telur yang sudah matang jika tidak dibuai akan mati dan akan terjadi peluruan bersama dinding rahim. Akan tetapi jika bertemu sperma maka akan terjadi pembuahan. Kenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelompok 2D Ilmu Reproduksi Ternak 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen. Uji kualitas semen bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas semen segar apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Uji kualitas semen dibedakan menjadi dua, yaitu uji kualitas secara makroskopis dan uji kualitas secara mikroskopis. Uji kualitas secara makroskopis meliputi penilaian warna, konsistensi, bau, volume, dan derajat keasaman atau pH. Uji kualitas secara mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu, konsentrasi, viabilitas, dan abnormalitas. Makroskopis meliputi penilaian warna, konsistensi, bau, volume, dan derajat keasaman atau pH.
Warna semen yang baik biasanya berwarna putih kekuningan atau putih susu. Warna putih kekuningan pada semen disebabkan oleh adanya riboflavin dari kelenjar vesicularis. Konsistensi pada semen dapat diukur dengan cara menggoyangkan atau memiringkan tabung penampung semen tersebut. Konsistensi erat hubungannya dengan konsentrasi dan warna pada semen. Semakin tinggi atau kentalnya konsistensi pada semen, maka konsentrasi spermatozoa akan semakin tinggi dan warna pada semen akan semakin pekat atau pucat. Pengukuran volume pada semen dapat dilakukan dengan cara menampung semen pada tabung penampung berskala. Kemudian, untuk mengetahui tingkat volume semen tersebut dengan cara membaca skala yang ada pada tabung volume tersebut. Volume semen pada ternak berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan usia, bobot badan, kondisi ternak, dan bangsa pada ternak tersebut. Penilaian terakhir yaitu pengukuran derajat keasaman atau derajat pH pada semen. Pengukuran derajat keasaman pada semen dapat dilakukan dengan menggunakan kertas indikator pH, yaitu dengan cara meneteskan semen pada kertas indikator pH, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi dan dicocokkan pada tabel warna pH. Semen pada ternak terkadang cenderung bersifat asam. Hal tersebut dikarenakan tingginya konsentrasi dan banyaknya spermatozoa yang ada dalam semen. Karena hal tersebut, kebutuhan nutrisi untuk semen menjadi semakin banyak dan semakin meningkat. Karena hal itulah, semen pada ternak terkadang cenderung menjadi asam. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak. Saya akan menjelaskan bagian uji kualitas semen secara mikroskopis. Uji mikroskopis. Uji mikroskopis terdiri 4 macam pengamatan, yaitu motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas. Uji kualitas semen secara mikroskopis yaitu pengukuran kualitas semen yang dilihat dari perbesaran mikroskop. Pengamatan motilitas individu dengan cara diambil straw, kemudian dipotong di bagian sumbat pabrik dan dipotong sumbat bagian lab. Kemudian dimasukkan ke tabung Appendorf dan diletakkan di wadah dengan air bawahnya dengan suhu 37 derajat Celcius dengan tujuan agar mempertahankan semen untuk tetap hidup. Uji motilitas individu dilakukan dengan cara meneteskan 1 tetes semen di objek gelas dan meneteskan 1 tetes NaCl menggunakan spuit, lalu ditutup dengan cover gelas, kemudian diamati di mikroskop dengan pembesaran 400 kali, di mana lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Kemudian diamati sperma ada atau tidaknya. Pada pengamatan motilitas, masa caranya sama dengan uji motilitas individu sperma. Gerakan massa spermatozoa bergerak ke depan dan aktif, maka gerakan massa akan semakin baik. Perhitungan persentase motilitas spermatozoa diperoleh rumus motilitas, yaitu motilitas sama dengan total spermatozoa dikurangi total spermatozoa tidak motil bagi total spermatozoa dikali 100%. Pengamatan uji konsentrasi dengan cara mengambil hemositometer, lalu pasangkan dengan spuit, kemudian mengambil semen sampai garis skala 0,5, setelah itu mengambil eosin sampai garis skala 101. Kemudian bagian ujung ditutup dengan tangan dan spuit diambil lalu dihomogenkan dengan membentuk angka 8. Setelah homogen, kemudian diteteskan ke bilik hitung dan mulai mengamati di mikroskop dengan perbesaran 400 kali dan mencari 5 kotak di bilik hitung. Pengamatan dilakukan dengan 5 pandang sisi, yaitu di sebelah kiri atas, kanan atas, bawah kiri, bawah kanan, dan di bagian tengah. Selama pengamatan diamati dan menghitung sperma yang dilihat dengan menggunakan hand counter yang ada di 5 kotak.
Standar konsentrasi pada semen sapi segar yaitu di atas 1000 juta per mililiter. Konsentrasi semen sapi bervariasi dengan rataan dari 1000 sampai 1800 juta per mililiter atau 800 sampai 2000 juta per mililiter. Spermatozoa yang ada di dalam semen sapi segar. Untuk mengetahui konsentrasi spermatozoa dihitung pada 5 kotak. Hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan 10 juta sama dengan konsentrasi spermatozoa per mililiter. Total spermatozoa dalam satu ejakulat dihitung dengan mengalikan volume dengan konsentrasinya. Pengamatan uji mortalitas dan abnormalitas dengan cara meletakkan 3 kaca objek diletakkan di tangan, kemudian meneteskan 1 tetes semen menggunakan pipet pada kaca objek pertama, dan mengambil 1 tetes eosin. Setelah semua ditetes, kaca objek kedua diambil dan digunakan untuk menghomogenkan sampai homogen. Setelah homogen, digoreskan dalam kaca objek. Yang ketiga, dengan goresan setipis mungkin. Kaca objek yang memiliki goresan tipis difiksasi menggunakan api bunsen dan diletakkan di atas api serta digoyang-goyang. Kemudian mengamati di mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pengamatan mortalitas yaitu mengamati dan menghitung sperma mati yang ditandai dengan kepala sperma yang berwarna merah. Pengamatan uji abnormalitas yaitu dengan menghitung sperma yang memiliki bentuk seperti ekor putus, berkepala 2, tidak ada kepala, ekor bengkok. Rataan persentase pada abnormalitas yaitu sekitar 2,5 sampai 3%. Karena semen yang baik persentase abnormal tidak boleh lebih dari 15% spermatozoa. Dalam perhitungan persentase abnormalitas spermatozoa diperoleh rumus abnormalitas, yaitu abnormalitas sama dengan spermatozoa abnormal dibagi total spermatozoa diamati dikali 100%. Praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 morfologi sel gamet, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Proses dalam pembentukan sel gamet jantan disebut dengan proses spermatogenesis dan pembentukan sel gamet betina yang disebut dengan proses oogenesis. Sel gamet jantan terdiri dari akrosom, sitoplasma, nukleus, membran plasma, dan ekor. Sedangkan pada sel gamet betina terdiri dari sel granulosir, iona pellucida, membran vitelline, sitoplasma, nukleus, dan korona radiata. Proses uji kualitas semen yang terdiri dari 2 macam, yaitu secara makroskopis yang mengamati warna, bau, konsentrasi, volume, dan pH, serta pengamatan secara mikroskopis yaitu mengamati mortalitas, konsentrasi, motilitas, dan abnormalitas.